Terbaca, Halo? terbaca Pak, terbaca ya. Sebelum masuk ke sini, ya kita membedah dulu tentang UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Undang-Undang 30 2004 dan diperbarui Undang-Undang 2 2014 ya. Artinya ada 3 kerangka besar di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu. Pertama adalah tugas pokok, fungsi, dan peran notaris. Itu kerangka besar pertamanya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Yang kedua, ada kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris. Yang ketiga, ada kepatuhan notaris. Ya, inilah kerangka besar yang harus dikuasai oleh seorang notaris nanti ke depan untuk mengemban tugasnya dalam melaksanakan jabatan selaku notaris nanti. Ya, apa itu tugas pokok, fungsi, dan peran? Ya, tugas pokok adalah melayani kepentingan masyarakat dalam hal pembuatan, dalam hal jasa. Ya, masyarakat meminta jasanya kita membuat akta autentik, membuat akta perjanjian dan lain sebagainya. Itu tugas pokok seorang notaris. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah ya itu tadi, setelah kita layani, membuatlah akta autentik supaya diamanahkan berdasarkan kewajiban, kewenangan seorang notaris ya. Nah, memberi, ya, notaris adalah memberikan konstruksi hukum baik kepada klien maupun kepada masyarakat pada umumnya. Ya, itu peran notaris. Nah, kita geser masuk ke kewenangan di pasal 15. Nanti coba dibedah kewenangan notaris. Apa itu kewenangan notaris? Kan ada kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kewenangan memang secara general, secara umum, kita adalah membuat akta autentik dan menjamin kepastian tanggal, menyimpan minuta, memberikan gros, salinan, atau kutipan. Ya, itu kewenangan. Ya, secara garis besar ya. Nah, apa itu kewajiban notaris? Kewajiban notaris adalah baca pasal 16 nanti, terutama di ayat 1. Ya, notaris itu harus amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Ini pondasi loh sebelum kita bekerja kan. Sebelum apa sih sanksi nanti akan diterima, itu nanti dijawab di pasal 17. Ya. Nah, itu kewajiban kita ya, dan banyak lagi nanti. Pasal 1 ayat itu sampai huruf M. Nanti baca lagi nanti di UJN ya. Nah, sekarang ini secara kerangka besarnya yang saya lihat letakkan pondasinya dulu. Terus apa itu tanggung jawab notaris? Ya, tanggung jawab notaris secara garis besar adalah notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan syarat formal dan material. Nanti yang akan kita bedah di pasal 38 ini nanti. Ya. Parameternya apa? Tanggung jawab itu dibatasi pada keadaan di mana karena ada kesalahan notaris. Ya, itu batasan parameternya. Itu tanggung jawab notaris ya. Terakhir, kerangka besar di UJN adalah kepatuhan notaris. Nah, kepatuhan parameternya apa? Inilah melanggar dan tidak melanggar. Kemarin dikeluarkan oleh Menteri Lauli, Permenkumham 15 tahun 2020. Ya, sekarang agak ngeri-ngeri sedap notaris di situ, bunyi permen itu. Karena saya keseharian juga adalah majelis pengawas notaris, terutama khususnya nanti di Jawa Barat ya, sebagai MPW. Dalam Permenkumham 15 tahun 2020 itu agak berbeda sedikit dan lebih tajam dari Permen M02 tahun 2004. Apa ya penambahannya yang lebih krusial di Permen Kumham 15 tahun 2020 adalah terhadap pelanggaran kesalahan si notaris. Kalau dulu yang bisa melaporkan notaris itu bersalah atau tidak bersalah, melanggar atau tidak melanggar adalah kliennya sendiri, atau para pihak, atau masyarakat yang berkaitan dalam hal pembuatan akta notaris.
Ya, itu yang bisa melaporkan di Permenkumham M02 tahun 2004. Yang terbaru, Permenkumham yang terbaru adalah majelis sekarang sudah boleh melaporkan Anda. Ya, hati-hati. Jika ada temuan indikasi, baik pelanggaran etik, ya, etik itu ada dua hal. Etik yang berkaitan dengan perilaku keseharian, lagi etik yang berkaitan dengan perilaku tentang keilmuan pembuatan akta notaris, pembuatan akta otentik. Dua-duanya bisa dilaporkan oleh majelis. Ya, memang secara garis besar kelembagaan, etik yang berkaitan dengan perilaku, keseharian maksudnya, itu diawasi oleh Dewan Kehormatan. Ya, nanti baca di anggaran rumah dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan. Jelas diawasi tugas Dewan Kehormatan, baik daerah, wilayah, ataupun DKP, Dewan Kehormatan Pusat. Itu berkaitan dengan tingkah laku keseharian, sopan santun, narkoba, kawinnya tambah 2, 3, 4. Nah, tapi asal ini, Pak Kaprodi, asal diizinkan kan boleh. Ya. Betul. Ya. Tapi kalau tidak diizinkan, nah itu nanti yang melanggar kan. Nah, itu tugas Dewan Kehormatan keseharian ya, mengontrol itu. Karangan bunganya salah, papan namanya salah, dan lain sebagainya. Atau mulutnya ember, kata anak ABG kan, sering Nyinyir. kepo, nyinyir. Atau ke pihak, ke kliennya tidak ramah. Kemana pengaduan itu adalah kepada Dewan Kehormatan, bukan ke majelis ya, karena itu adalah perilaku keseharian. Nah, sekarang perilaku yang berkaitan dengan akta, pertanyaannya siapa yang mengawasi? Adalah majelis pengawas. Nah, inilah diperkuat oleh Permenkumham 15 tahun 2020 tentang tata pemeriksaan seorang notaris. Ya. Nah, di situ nanti kita bagikan nanti kepada ketua alumni Permenkumham yang terbaru ya, termasuk makalah saya. Waktu itu saya diundang presentasi di Bogor ya. Nah, kalau ada yang memang mengikuti, tapi kalau nggak ada yang mengikuti waktu acara di Bogor, saya bagikan nanti presentasi saya tentang Permenkumham 15 tahun 2020. Nah, lewat email Pak Kaprodi atau nanti kita bagikan kepada ketua alumni ya. Oke, boleh. Oke, ya. Oke, inilah yang akan nantinya kita perkuat sebelum kita menjalankan jabatan ya, tentang kerangka-kerangka ujian yang kami sampaikan tadi, terutama tentang kepatuhan tadi ya, sebelum saya membahas tentang pasal 38 ini pengantarnya. Inilah yang harus ditaati dan harus dipatuhi, karena dalam Permenkumham 15 tahun 2020 itu bicara tentang pembinaan, pengawasan, ya, tentang pemeriksaan, tentang sanksi, dan jatuhnya sanksi. Itu di inti-inti dari Permenkumham 15 tahun 2020 itu. Nah, itulah nanti yang harus Anda baca nanti sebelum menjalankan jabatan notaris. Hal-hal apa yang dilarang dan apa saja yang tidak dilarang. Dan apa penjatuhan sanksi tentang pelanggaran tersebut. Ya. Nah, karena sanksi pelanggaran dalam hal pembuatan akta, ya ada 4 hal. Pertama, lisan, tertulis, skorsing, dan diberhentikan. Pertanyaannya, ada nggak case-nya notaris itu dicabut SK-nya oleh majelis pengawas? Ada, nanti kita berikan. Tapi saya tidak bocorkan orangnya. Ya, dicabut SK-nya majelis pengawas itu. Mencabut SK menteri, ya, tapi usulan dari majelis pengawas. Ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan benar. Setelah kita tamat, kita capek-capek 2 tahun menunggu SK notaris, ya, naik paskibraka selesai. Besok harinya turun paskibrakanya sore hari. Nah, itu yang kita harapkan ya. Nah, bisa lagi sekali dicabut SK-nya, dia tidak bisa lagi. Tapi ada celah nih Pak Kaprodi, bisa sekolah lagi dia di MKN yang tempat lain, ngajukan SK lagi kan masih ada celah itu. Tapi itu kan belum diatur. Belum ada ya larangan. Kalau sudah SK-nya dia dulu MKN UP contohnya. Ya. Nah,
SK. Sekarang dia langgar itu pelanggaran berat, kita cabut SK-nya oleh majelis. Ya kan? Berhenti. Setelah itu dia sekolah lagi, boleh nggak? Belum ada pengaturan. Belum ada. Nah, itu, Oke. ya, ini jelas juga ilmunya bagi Anda nanti. Oke, ya kita lanjut. Nah, inilah yang pertanyaan besar yang saya sampaikan tadi. Kenapa akhir-akhir ini notaris sering diadukan, dilaporkan dalam perkara etik, perdata, atau pidana. Tiga-tiganya notaris bisa kena di situ. Bisa berbarengan sekaligus pelaporan itu, bisa saja etik saja yang dilaporkan, atau perdata saja, atau pidananya, atau satu di antara tiga, atau dua di antara tiga, atau seluruhnya bisa diadukan sekaligus. Nanti kebaca dalam pelanggaran etik, kebuka nanti bahwa klien itu sudah melaporkan perdatanya, sudah melaporkan pidananya, terbuka nanti tabir itu. Ya, nah inilah yang kita perkuat hari ini tentang pembuatan kerangka akta itu di pasal 38 ya. Ada 3 hal kerangka itu, ada awal, ada badan, dan ada akhir. Ya, nanti secara pembuatan aktanya saya tampilkan nanti ya. Tentang pembuatan di mana awal itu, di mana badan, dan di mana akhir. Nah, kita masuk general dulu. Apa itu awal akta ya? Nah, apa pencantuman atau apa yang harus diisi dalam hal pembuatan akta di awal aktanya. Itu yang memuat tentang judul, nomor, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Dia simple ilmu ini ya. Dia simple. Gampang ya, tapi dalam praktek tidak gampang. Karena ada hal-hal yang dilanggar oleh notaris dalam hal pembuatan di awal ini. Kita lihat dulu judul. Ya. Judul sepertinya mudah untuk di copy paste. Apalagi prinsipnya yang menganut paham copy paste, dicocok-cocokkanlah judul itu. Padahal tidak. Ya. Orang bercerita datang kepada kita. Ya. Bercerita tentang suatu pembuatan pengembang perumahan. Ya. Nanti kita lihat apakah di situ perjanjian kerjasama atau PPJB atau ada hutang di situ. Ya. Kalau yang simple yang sudah ada namanya seperti perjanjian nominat, gampang. Pak Notaris, Bu Notaris, buatkan saya dong atas CV, atau PT, gampang. Tapi kalau sudah orang mulai bercerita ya tentang suatu case yang mereka alami, nah kitalah yang menarik. Nggak mungkin pertanyaan itu dibalik. Jadi ibu maunya akta apa? Terbalik Pak Notaris, Ibu Notaris. Saya harusnya bertanya. Ya, kita yang menyimpulkan dari cerita. Itu baru judul. Jadi hari ini kita mematahkan bahwa ya sesuai di WA Group, gampang jadi notaris, tinggal di copy paste. Kita patahkan hari ini. Wah, itu tidak copy paste dia. Itu baru judul. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Ya, nah, terhadap akta-akta yang rumit dan kesulitan tingkat tinggi, nggak bisa itu di copy paste. Disinilah peran ilmu kita berimprov tentang pembuatan satu akta otentik. Ya, yang bermula dari kerangka awal ini. Itu judul ya, kita selesai meletakkan judul. Nah, dan kita yang kedua urutannya adalah nomor, meletakkan nomor akta. Ya. Pertanyaannya nomor akta dalam suatu akta otentik, nomor administratif atau nomor juridis. Ya. Jawabannya adalah nomor juridis. Artinya pada saat akta ini dibuat, ya jam tahun ini dan dibuat atau otentik, nomor harus dibuat. Kesalahan notaris kebanyakan di sini adalah pada saat akta ini ditandatangani, mereka tidak bisa nomorkan. Pertanyaannya, kenapa akta ini tidak bisa dinomorkan? Karena memang syarat formal dan materialnya belum terpenuhi, tapi Anda paksakan untuk tanda tangan. Inilah yang kebanyakan yang kita periksa ya.
dia tekan di hari Senin. Terus Jangan Anda sampai hilang, taruh di tas kaca. Tas ini terlalu banyak. Ini tiket. masih dengar? Masih dengar Pak Wira. Tadi ada suara yang kebuka. Oke ya. Lanjut, Pak. Ya. Ya, kita tekan hari ini, kita nomorkan di hari Rabu. Kalau tidak apes, no problem. Kan kita nggak tahu hari apes kita. Kan itu pertanyaannya. Bisa hari apes besok harinya, bisa 1 bulan, bisa setahun, dan bisa nanti pada saat kita pensiun. Karena pertanggungjawaban notaris sampai kapan? Sampai kita dipanggil ke liang lahat. Itu pertanggungjawabannya. Nah, di sini kadang-kadang letak kesalahan notaris. Dia menandangi akta hari Senin, menomorkan hari Rabu, menomorkan seminggu berikutnya, menomorkan 1 bulan berikutnya. Ya, kenapa? Ya, kita berikan contoh. Dia tekan hari ini. Sekarang hari Kamis. Ya, Anda nomorkan nanti di hari Senin. Boleh nggak meninggal para pihaknya di hari Jumat? Boleh. Ya, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa hari Jumat. Terus akta yang Anda nomorkan di hari Senin menjadi mayat nggak akta itu? Ya. Atau dia cari-cari kesalahan notaris, bisa jadi alibinya. Pak, saya di hari Senin itu ada di Denpasar, ada saya di Batam. Nah, inilah pertanggungjawabannya ya. Jadi artinya peletakan nomor itu langsung bersentuhan dan secara fakta hukum harus berkaitan pada hari jam apa, pada hari apa, tanggal, bulan, dan tahun Anda selesaikan pembuatan akta itu. Langsunglah Anda letakkan nomornya. Kalaupun tertunda nanti syarat formal materialnya belum terpenuhi, ya harus diundur penandatangan akta itu. Itu yang cerdas. Ya. Nah, inilah nanti masuk diseret ke pidana di pasal 263, 264, 266 KUHP. Ya, pemalsuan dokumen tadinya ya. Nah, inilah yang sering ada yang berapa case yang case seperti ini kita periksa. Nah, sekarang yang terakhir di awal akta ini adalah menghadap atau berhadapan di depan saya. Ini live ya. Tempat di mana Anda tandatangani sepanjang wilayah Anda selesai. Ya, tugas Anda selaku notaris. Itulah yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Ya, Anda tugas di Kota Bandung, menandatangani di wilayahnya mana? Di tempat kedudukan tingkat 2. Wilayah kerja Anda adalah provinsi. Jadi sampai di mana Anda bisa menandatangani akta itu? Sampai Bekasi. Itu patokannya. Anda tanda tangan di Jakarta, salah nggak akta itu? Itulah pelanggaran wilayah namanya. Nanti baca pasal 17 UJN. Ya, di situ disebutkan notaris tidak boleh melanggar. Ya, jadi ada larangan di pasal 17 tentang pelanggaran wilayah. Ya, di samping rangkap jabatan. Nanti baca di pasal 17 UJN. Nah, disitulah ancamannya di awal akta ini. Bisa dia diseret di pemalsuan dokumen 263, dan etiknya bisa melanggar pasal 17 ya di UJN tentang pelanggaran wilayah. Jadi kalau Anda bertugas di Garut atau misalnya bertugas di Bekasi, ya sampai Bekasi itulah tanda tangan provinsinya, karena wilayahnya itu adalah provinsi. Di luar wilayah itu ada tanda tangan di Jakarta, itulah masuk pelanggaran wilayah. Ya, banyak kok Pak yang berbuat seperti itu. Iya silakan. Kalau tidak apes nantinya, kita nggak tahu akta itu kapan apesnya, atau pihak melaporkan dan lain sebagainya ya. Itu yang harus dijaga. Tempat di mana Anda tangani di rumah sakit, di kafe dan lain sebagainya, silakan. Ya, tidak selalu sekarang tidak multitafsir lagi bahwa tanda tangan itu harus di kantor, tidak. Jadi asal live kau dan aku, selesai tugas kita. Nah, jangan ditenteng akta itu dibawa oleh si staf kita. Kita tangani antara dia dan staf. Nah, itulah yang nggak boleh. Yang live itu berhadapan atau menghadap kepada saya itu live antara klien kita dengan kitanya sendiri. Ya, itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kecuali nanti direvisi UJN ini ke depan, ya, bahwa kata-kata itu
tidak lagi mengungkung seorang notaris. Nanti kita bisa pikirkan sama-sama nanti ya. Karena memang kendala sekarang ini adalah masuknya teknologi informasi yang super canggih. Ya, baru hanya diperkenankan pada rapat RUPS yang diperbolehkan. Nah, sekarang belum. Ya, antara klien itu memang fisiknya. Nah, kemarin kita mencoba, ada beberapa notaris mencoba cuma menggagas tentang keadaan COVID ini ya. Artinya berhadapan itu bisa secara IT katanya. Belum, kita tidak merekomendasikan. Kalau pendapat saya tidak merekomendasikan tentang itu. Tetap fisik harus berhadapan. Terjadi pengkanteran nanti antara kau dan aku tadi. Ya, nah itu yang di cerita di awal ya. Sekarang kita masuk di badan dan batang akta. Ya, di situ memuat tentang premis, tentang komparisi, premis dan isi akta. Ya. Komparisi adalah kewenangan bertindak. Tapi kewenangan bertindaknya adalah menurut versinya hukum. Tidak katanya, ya, tidak berdasarkan pihak itu sendiri. Diatur oleh hukum itu komparisi, itu kewenangan bertindak itu nanti berdasarkan syarat formal dan syarat material. Itulah nanti yang bersinggungan dengan 1320 BW. Syarat sahnya satu perjanjian 1320 BW. Ya. Ada sepakat, ada cakap, ya, ada kausalah objek tertentu, ada kausalah yang halal. Nah, inilah yang kalau jika Anda langgar 1320 BW itulah menjadi risiko, ya, yaitu mengatur tentang syarat subjektif dan syarat objektif di keempat syarat tadi 1320 BW tadi. Ya, syarat subjektifnya dilanggar, maka akta itu dapat dibatalkan. Ya, kalau objektif, syarat objektif yang dilanggar ayat 3 dan 4-nya batal demi hukum. Ini risiko nanti. Nah, inilah belajar tentang komparisi. Nanti kita bedah di aktanya mana yang mana masuk di komparisi itu, mana yang masuk premis dan isi akta ya. Nah, ini saya singkat aja dulu. Nanti kita bedah lebih dalam tentang, saya tampilkan nanti tentang satu akta contoh perjanjian pengikatan jual beli. Ya, ini komparisi ya. Artinya memang mulai sekarang harus dipahami benar tentang komparisi akta tadi. Ya, nah, nanti pisahkan harta asalkah atau harta campur. Ya, tidak menikah, belum menikah, bercerai dan lain sebagainya. Ya, komparisinya harus dipelajari benar itu, karena itu kita meletakkan salah komparisi, salah nggak akta itu, ya itu menanggung risiko ada syarat subjektif yang dilanggar atau objektif yang terlanggar di situ nanti, ya itu komparisi. Misalnya seorang menjual, dapat hartanya campur, gimana pembuatan akta komparisinya? Nah, fondasinya apa? Harus mendapatkan persetujuan syarat formal dari istrinya. Ya, fisiknya tidak hadir, Pak. Apa jalan keluarnya? Kuasa buatkan kuasa. Kuasa persetujuan untuk menjual, bukan kuasa jual, berbeda. Ya, berbeda. Jadi perbedaan antara kuasa jual dan kuasa persetujuan untuk menjual berbeda. Nanti kita bahas, ya. Dan juga nanti dipelajari komparisi-komparisi tentang kepemilikan harta sendiri, harta asal, belum menikah, ya, komparisi tentang perseroan dan lain sebagainya, ya, atau pewarisan dan lain sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke premis. Premis artinya keterangan dari para pihak untuk mempertegas, memperjelas, ya, terhadap keterangan apa yang diberikan itu sebelum inti permasalahan atau substansi yang mereka sampaikan, mereka akan tuangkan atau mereka sepakati, ya, sesuai 1320 BW. Sepakat, ya. Pernyataan kehendak atau kesesuaian kehendak para pihak itu sepakat di 1320 BW, ya. Nah, itulah nanti premis itu jika ada atau tidak, ya, sebaiknya diantarkanlah prolog itu dengan premis sebelum Anda membuatkan substansi tentang isi akta tadi. Premis, ya. Pertanyaannya, boleh nggak
kita membuatkan atau pengalihan objek yang sedang dalam jaminan. Ya. Boleh. Atau ada case saya, perkara saya itu yang diangkat oleh mahasiswa UP itu. Ya. Saya buatkan perjanjian pengikatan jual beli, terus saya diserang oleh seseorang, diadukan saya oleh klien, menang di tingkat Mahkamah Agung. Ya, objek itu sedang dalam sengketa. Ya, saya suruh angkat oleh satu mahasiswa kita itu di UP. Ya, saya terangkan di premisnya itu bahwa objek ini sedang dalam perkara. Ya, kita jelaskan di situ. Perkaranya PN, perkaranya PT, atau sampai tingkat Mahkamah Agung, kita terangkan di situ. Waktu itu datang ke saya perjanjian yang saya buatkan perjanjian pengikatan jual beli itu adalah perkaranya itu masih di pengadilan negeri. Ya, saya cantumkanlah di premis itu bahwa para pihak terlebih dahulu menerangkan. Ya, nanti kita lihat ya di premis, nanti kita tampilkan di aktenya. Nah, sekarang kita masuk di akhir akta. Ya. Di akhir akta memuat tentang apa? Nah, itulah kita bacakan, dihadirkan oleh 2 orang saksi, terus dibacakan, dijelaskan. Ya. Jika kita malas membacakannya, boleh nggak pihaknya? Ya, silakan saja. Nah, tapi diparaf di tiap lembarnya. Kalau memang kita malas membacakannya, pihak saja membacakan boleh nggak? Nah, tapi kita terangkan saja. Nah, tapi sebaiknya kan itu dibacakan. Ya, agar nanti jika ada kesalahan cetak atau ada kesalahan substansi, bisa kita renvoy. Itu ujungnya. Ya. Nah, itulah pelajarannya nanti di renvoy ya. Disahkan, 1 coretan, 2 gantian, 1 gantian, dan 1 tambahan. Jadi apa yang direnvoy juga nanti di minuta aktanya, sebelum kita terbitkan salinan harus tertuang, harus sama dia. Ya, kalau tidak ada renvoy, di salinan juga tidak ada renvoy, karena itu masuk nanti penyesuaian tentang pemeriksaan Anda di tingkat kepolisian atau di tingkat majelis nanti. Ya, harus hati-hati tentang renvoy itu. Renvoy itu diparaf nggak? Pertanyaannya, iya diparaf. Pihaknya memaraf, saksinya memaraf, dan notaris juga memaraf di situ. Itulah menjadi suatu kepastian hukum nanti dia. Kecuali Anda cetak ulang, ya, misalnya di kantor ada kesalahan, Anda cetak ulang, tidak perlu di-renvoy. Tapi kalau Anda tanda tangan di luar, nggak mungkin dong printernya dibawa. Maka itu kita berikan, ya, protapnya tentang pemberlakuan kepastian tentang renvoy ini, ya. Nah, oke. Setelah di-renvoy, ya, kita letakkanlah tanda tangan di situ. Pihak tanda tangan, saksi tanda tangan, notaris tanda tangan, ya selesai tugas kita. Ya. Jadi datang, menghadap, dibacakan, dapat duit. Simpel kan jadi notaris. Ya, bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Ya, nanti dinikmatilah. Ya, bikin aja WA group, siapa yang paling sukses nantinya. Nah, siapa yang bisa jalan-jalan ini keluar. Ya. Eropa ya? Ya, bisa jalan. Kita nongkrong nanti di Lafayette. Nah, ibu bisa beli branded di situ tuh. Branded A sampai Z. Nah, itu nongkrong notaris jet set kalau udah tahun baru, mereka nongkrong di situ tuh. Nah, nanti Anda nikmatilah. Anda sekarang bayangkan dulu deh. Ya, susahnya notaris itu. Bayangkan jalan dulu. Panjang ya, jalan panjang. Ya. Ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, perlu proses. Ya, perlu proses itulah perlu kematangan kemahiran, baik ilmu dan kemahiran tentang pembuatan akta itu. Ya, ini hukum alam berlaku nanti. Suksesnya Anda itu pasti ada nilai plus, ada nilai lebih dari Anda. Nah, itu yang nanti yang harus dicapai, yang harus digapai ya sebelum kita menjabat nanti. Nah, ya kita masuk dalam praktek. Saya contohkan ini suatu perjanjian pengikatan jual beli ya. Perjanjian pengikatan jual beli ini adalah
Ya, suatu perjanjian bukan tentang pengalian haknya. Ya, kenapa di 1457 BW kalau ini berkaitan dengan pengalian hak atas suatu bidang tanah, itu prinsipnya adalah terang dan tunai. Terang dan tunai itu artinya lunas. Ya. Nah, jika dia tidak lunas, maka Anda buatkanlah satu perjanjian pengikatan jual beli terlebih dahulu. Nah, inilah nanti kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli membuat tentang ini, ya. Nanti intinya secara garis besar, karena pengalihan suatu hak itu adalah jika sudah tunai ya dilaksanakan, di samping syarat formal yang harus dipenuhi. Ya. Nah, sekarang kita lihat, inilah di awal akta tadi ya, pada hari ini Rabu 19 Agustus 2015 pukul ya menghadap kepada saya sesuai yang saya jelaskan tadi. Itu nama Anda, wilayahnya di mana, notaris di Kota Bandung, notaris nanti di kota Sukabumi, notaris di Purwakarta, sebutin di situ. Ya, dengan dihadiri oleh saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir kata ini. Inilah awalnya, kan mudah. Secara teoritis dia mudah ya, tapi dalam praktek perlu kehati-hatian di situ sesuai yang saya jelaskan tadi. Pertama, judul jangan sampai salah ya, nomor. Pada saat kapan Anda tandatangani akta ini, nomor harus diletakkan pada hari itu juga. Nah, itu protapnya kita. Jangan sampai terundur. Anda tekan di hari Rabu, Anda nomorkan nanti di hari Senin. Ya, itulah risiko-risiko. Polisi menghantam pidana 263-nya. Majelis menghantam di pasal 17. Ya, pelanggaran wilayah sebulan yang lalu. Kita menskorsing notaris Sukabumi. Ya, 6 bulan. Pelanggaran wilayah. Dia buat akta di Jakarta selama ini. Diadukan oleh pihaknya. Kebetulan akta itu apes. Ya, apalagi sekarang di Permen Kumham 15 tahun 2020, majelis bisa melaporkan jika ditemukan ada indikasi perilaku tentang kesalahan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Ya, ini harus hati-hati. Dia simple. Ini kan copy paste ini. Kita berikan kepada Anda nanti copy paste ini dalam hal berpraktek. Ya, inilah yang harus tidak boleh lagi dikarang. Ini copy paste. Ya, tapi copy paste ini dijawab dengan kepastian hukum, dengan ilmu pengetahuan, dengan kemahiran membuat akta. Nah, inilah komponennya ya. Sekarang kita masuk ke badan batang. Yang mana badan batang akta itu? Nah, inilah badan batang akta itu ya. Ini pihak pertamanya. Ya. Selaku pihak penjual. Disetujui, ini karena ini harta campur, disetujui oleh Nyonya Ira Damayanti, ini istrinya. Ya. Ini syarat formalnya apa yang harus dipenuhi dalam satu komparisi? Mintalah KTP-nya, ya, suami istri, kartu keluarga, surat nikah. Karena nanti akan kita pisahkan dia, bercerai atau tidak bercerai. Yang sebelumnya itu kita pisahkan dulu, harta asalkah atau harta campur, itu dulu. Pada saat sertifikat datang kepada kita pisahkan harta itu. Ya, apakah harta itu harta asal ataupun harta campur. Karena kita akan meletakkan suatu komparisi di dalamnya. Ini yang apa? yang perlu dipahami. Ya. Jadi sebelum kita meletakkan komparisi, karena bicara tentang badan batang kan ada komparisi tadi, ada premis dan ada isinya. Ya. Nah, ini kita masuk ke poin pertamanya, komparisi. Komparisi itu apa? Berkaitan dengan siapa? Dengan pihaknya sekarang. Itu yang kita harus penuhi, syarat formal dan syarat materialnya. Ya, syarat formalnya apa? Syarat formalnya adalah meminta identitas para pihak dan lain sebagainya. Ada KTP, suami istri jika dia menikah, jika dia meninggal, minta surat SKW-nya, pewarisan, ahli waris dan lain sebagainya. Ya, nah, ini yang harus matang. Ya, kalau dia misalnya harta dia sendiri, harta asal ini, dia tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari Nyonya Ira. Walaupun sekarang dia sudah menikah.
Tapi perolehan hartanya berasal sebelum dia kawin. Kan bisa. Perlu nggak persetujuan istrinya? Tidak perlu lagi. Ya, tapi ingin hadir notarisnya, si istrinya boleh? Boleh. Kalau berlebih, no problem. Berlebih dalam hal katakanlah formalnya, dalam hal pencantuman di dalam kerangka akta di komparisi, boleh. Misalnya taruhlah ini persetujuan daripada istri dari istrinya Nyonya Ira. Tapi sementara setelah kita cek adalah harta asal. Boleh nggak Pak berlebih tentang itu? Boleh. Yang tidak boleh itu dia harta campur, Anda abaikan Nyonya Ira ini. Ini yang malapetaka. Ini yang malpraktek. Ya, ini yang malpraktek. Inilah nanti yang berkaitan dengan syarat formal tadi. Nah, ini harus dipenuhi ya. Nah, lihat ini komparisinya. Jadi dua pihaknya, karena ini harta campur ya. Nah. Ya. Nah, sekarang kita lihat itu selaku pihak penjual, pihak pertamanya. Ini kita sudah bicara badan dan batangnya ya. Nah, ini pihak keduanya, selaku pihak pembeli. Ya, itu yang kita minta juga formalnya, KTP, ya, kartu keluarga, surat nikah, dan sebagainya. Kenapa Pak pembeli selama ini dalam praktek Pak, saya dengar dari notaris lain cukup KTP saja. Tidak. Kalau saya tidak menganut itu. Bisa jadi pembeli ini kawin dengan orang asing. Ya. Oke, jadi harus semuanya lengkap diminta. Dari pembeli juga KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikahnya. Walaupun nanti dalam pencantuman akta boleh keputusannya di antara pembeli itu apakah atas nama istri atau atas nama suami, silakan. Atau mix kedua-duanya, boleh nggak? Boleh. Atau dia diperuntukkan jual beli ini untuk anaknya, sekalian untuk hibah kepada anaknya, sehingga namanya ini nama anaknya, boleh. Ini pertanyaan, ya. Boleh nggak Pak? Belum cukup umur, tindakan pembeli ini. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah cakap versi 1320 BW-nya adalah kewenangan yang si pihak si penjual. Ya, cakap. Tadinya cakap. 1320 BW yang cakap. Ya, batasan cakap apa? Ya. Ya, usia dewasa dan kemampuan bertindak. Ya. Usia dewasa kapan? Jangan ragu lagi menjawabnya. Dulu ada pertentangan antara BW dengan Undang-Undang Perkawinan. Di BW 21, Undang-Undang Perkawinan 18. Nah, sekarang nanti cari surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru, UJN. Sekarang 18 tahun sudah ada kepastian hukum, usia dewasa itu 18 tahun. Jadi tindakan komparisi pertama para pihak yang satu rumawi ini adalah tindakan penjual ya harus berkaitan dengan 1320 BW usia dewasa ya. Kalau yang di dua rumawi ini pembeli tidak berlaku syarat cakap tadi ya. Kecuali dia di bawah pengampuan. Ya. Nah, disinilah kadang-kadang kelalaian di komparisi ini ditekan terlebih dulu, misalnya gini, tindakan penjual ini belum mendapat, istrinya nggak hadir, ada di Batam, ya, Anda paksakan untuk tanda tangan dulu. Ini pernah kita periksa, ini menjadi malapetaka nggak nanti ini? Jadi bisa menjadi malapetaka, ya. Nah, inilah Anda dimulai dibantu dalam praktek ini. Ya, petikannya kesimpel, ya, persetujuan dari istrinya. Tapi dalam praktek dia datang suaminya, Pak Notari, Bu Notari, saya menjual aset saya sekarang. Pembelinya ada, ini teman pembayarannya. Ya, istri saya nanti menyusul hari Senin. Anda tekan hari ini. Nanti akan datang. Ya, nah inilah nanti yang harus hati-hati dalam praktek. Ini banyak kita digombal dirayu hal seperti itu. Digombal dirayunya pakai apa? Uang dilempar dulu di atas meja tuh. Ya. Nah, kalau kita baru jangan sampai tergoda itu. Ini fondasi kita. Ya. Nah, inilah meletakkan ini nih yang dalam praktek yang harus benar-benar, dan kita sekarang punya basic core, punya fondasi yang kuat. Nah, jika istrinya belum datang, maka Anda undurlah tanda tangan pihaknya hari ini.
besok atau lusa. Kadang masyarakat nggak paham, Pak perlu didatangkan nggak dari Batam istrinya saya lagi sakit. Nah inilah konstruksi hukum. Ya disitulah peranan hukum kita, peran kita selaku notaris memberikan advice dan konstruksi hukum ya. Di kelompok besar tadi yang saya jelaskan ada tugas pokok, ada fungsi dan peran notaris. Di mana peran notaris? Memberikan advice dan konstruksi hukum. Ya, apa peranan kita memberikan advice? Nah, kita memberikan advice itu kepada klien kita. Pak, tidak perlu datang. Istri Bapak dari Batam itu ke Bandung. Buatkan saja kuasa persetujuan untuk menjual. Ya, lah, terbanglah dengan email. Atau nanti dikirim fisiknya lewat JNE atau Tiki. Nah, itulah menjadi komparisi akta berdasarkan kuasa persetujuan untuk menjual. Boleh fisiknya tidak hadir, tapi rohnya datang. Rohnya itu apa? Kuasa tadi yang datang kepada kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau hal seperti demikian, bagaimana komparisi aktanya? Nah, inilah yang harus diperkuat di pondasinya. Jadi komparisinya tidak lagi berdasarkan persetujuan, tidak lagi berdasarkan fisik yang datang. Jadi Tuan Insinyur Hari Setiawan dan seterusnya, untuk menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, ya berdasarkan kuasa persetujuan untuk menjual ya dari istrinya, sebutin yang dibuat oleh Tuan Edi, notaris di Kota Batam, berdasarkan nomor akta tanggal berapa dan tanggal berapa. Kan berbeda komparisinya itu. Ya, jadi tidak copy paste. Jadi semuanya tidak harus hal seperti ini. Nah, inilah perlu berimprove kita. Lihat case hukumnya. Lihat permasalahan yang akan kita tetapkan dan kita putuskan. Ya, pada saat dia bercerita, dia akan menjual aset tapi istrinya ada di Batam. Bagaimana nih Bu Notaris, Pak Notaris? Inilah kita jawab dengan advice dan satu konstruksi hukum nanti. Ya. Oke, sekarang yang dua Rumawi. Boleh nggak anak di bawah umur menerima ini? Boleh. Yang tanda tangan siapa? Ibunya tanda tangan selaku walinya atau ayahnya. Jangan ragu lagi. Ya, suami istri jelas. Tapi ada sebuah pertanyaan yang anak yang baru. Boleh nggak Pak, istri anak yang di bawah umur penerima aset? Boleh. Dia tidak berlaku 1320 BW tentang cakap tadi ya, batas usia dewasa. Kalau anak di bawah pengampuan baru itu tidak boleh. Yang tanda tangan siapa nanti di PJB ini adalah ya ibunya selaku wali daripada anak di bawah umur ya. Nah, okay. Nah, inilah premis yang saya bilang tadi ya. Nih, para penghadap telah saya notaris kenal, para penghadap menerangkan terlebih dahulu. Ya, ini premis. Anda jelaskanlah di sini bahwa objek itu terletak di mana. Ya. Jalannya jika ada seluas berapa meter. Ya, karena ini masuk hal tertentu, objek yang jelas ya, yang masuk syarat objektif. Ya, kalau ini dilanggar, ya, objeknya tidak ada, ini batal demi hukum PPJB-nya. Inilah premis. Nah, disinilah Anda masukkan jika premis itu sedang dalam jaminankah atau sedang dalam sengketa, dalam perkara ya. Sini Anda tuangkan tambahannya nanti. Objeknya clear ini yang akan diperjualbelikan, nah, tinggal ditambahkan. Ya. Nah, jadi sebelum selanjutnya para penghadap untuk diri sendiri dan menjalani sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini bahwa pengingkatan jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat tentu sebagai berikut. Nah, sebelum kalimat ini Anda tambahkanlah di sini. Ini objeknya. Objek inilah yang bermasalah. Anda terangkan bahwa kami sepakat dan bahwa objek ini sedang dalam jaminan PT Bank Mandiri Tbk. Objek ini sedang dalam perkara
Ya, jadi nggak perlu ditakutin. Nah, kenapa? Karena mereka akan sepakat membeli perkara ini antara pembeli dan penjual. Terutama pembeli, kan dia mau menanggung risiko ini. Tapi ada ketransparanan dari pihak penjual. Pak pembeli, objek saya ini dalam sengketa. Nggak masalah, Pak penjual. Sepakat mereka. Nah, sekarang kalau Anda nggak mau, takut membuat akta ini dalam sengketa, dalam jaminan, ya yang rugi siapa? Ya kita nggak dapat fee dong, nggak dapat honor. Ya, mereka larikan ke 1338 BW, kebebasan berkontrak. Boleh nggak ini dibuat di bawah tangan? Boleh. PPJB boleh nggak buat di bawah tangan? Boleh. Ya, tapi diharapkan berdasarkan perintah PP 24 tahun 97, nah, harus berdasarkan akta otentik PPJB ini ya. Karena bersinggungan dengan pengalihan hak tanah. Tapi bisa dia geser ke 1338 BW. Kebebasan berkontrak dibuat di bawah tangan terlebih dahulu. Boleh nggak? Boleh. Sampai itu clear. Ini kan kalau ini sengketa kan honornya besar. Ya. Nah, inilah nanti yang fondasi buat kita. Kita tanya kiri, tanya kanan, nggak ragu lagi untuk menjawab membuat ini. Ya. Kalau dia sengketa, tambahkan di bawah objek ini ya. Objek ini kan terang nih. Bahwa objek diperjualbelikan ini ya. Tapi objek ini dalam perkara. Anda terangkan di sini. Ya. Nah, diterangkanlah di objek ini. Bahwa objek ini dalam sengketa, dalam perkara, dan lain sebagainya. Nah, di sini premisnya main ya. Karena sebelum premis ini, sebelum ke isi akta ini, nah premis inilah perlu kejelasan, keterangan dari para pihak. Seperti apa sih objek ini misalnya. Seperti Anda buatkan, ya PPJB, Anda belum cek sertifikat, Anda terangkan di sini di premis. Ini banyak juga notaris yang jatuh seperti itu. Dihantamnya buat PPJB hari itu, sementara dia belum cek sertifikat. Besok, kenapa? Karena pada saat Anda buatkan PPJB itu, ada prestasi dan kontraprestasi dilahirkan di situ. Apa prestasi kontraprestasinya? Prestasinya adalah pembeli membayarkan sejumlah uang DP, walaupun belum lunas. Kontraprestasinya apa? Ya, prestasinya si pembeli membayar, kontraprestasinya si penjual menerima. Ya, apa yang diberikan, kesepakatan tentang penjualan itu. Rupanya pada besok harinya setelah tekan, barang ini sengketa. Ya, atau barang ini palsu. Nah, inilah sering diadukan notaris di sini. Apanya yang salah? Ya kurang kehati-hatian. Ya, yang kita periksa apa? Ini keilmuan ini. Ada kelalaian nggak? Ada sengajaan? Kesubstansi sudah jelas ini substansinya. Ya, tapi kita bukan memeriksa perkara substansinya ya diuji. Tapi ada kelalaian, kesengajaan pembuatan di sini ya. Bisa Anda sengaja itu atau bisa ketidaktahuan kelalaian. Nah, inilah yang diancam di pasal 17 UU-JN ya. Ada peringatan tertulis, ada skorsing atau dicabut SK-nya di situ di pasal 17 pelanggaran itu. Ini harus hati-hati. Ya, banyak ini kejadian hal seperti itu. Pak, perlu nggak pada saat PPJB dibuat cek sertifikat? Ya wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Ada lagi case yang saya periksa dengan fotokopi bisa dibuat PPJB itu. Itu yang lucu. Ini yang lebih parah. Ini tidak ampun lagi itu. Dengan fotokopi itu datang ke notaris, notaris membuatkan PPJB-nya. Sertifikat itu entah di mana limbahnya sekarang. Ya. Oke ya. Nah, ini premis ya. Nah, ini bicara pasal. Nah, inilah masuk nanti ke substansi ya. Di pasal ini boleh Anda ulang nanti objeknya tertentu atau Anda datarkan saja seluruh kalimatnya ya. Nah, ini pasal-pasalnya. Ya. Nah, nanti ini tinggal dilihat pasalnya, tapi yang perlu saya pertegas di sini adalah di dalam satu PPJB ya ada 4 hal yang harus Anda perhatikan.
yang isi di dalam substansi itu yang tidak boleh Anda lewatkan. Pertama yang harus masuk itu, pertama harga jualnya di dalam PPJB ini satu. Yang kedua apa? DP-nya berapa? Ya, ini yang kedua. Pembuatan dalam satu PPJB. Yang ketiga, jangka waktunya kapan? Jangka waktu berkaitan dengan sisa pembayaran. Kapan dilaksanakan sisa pembayaran? Misalnya jangka waktunya 2 tahun. Ya, dan berakhir kapan? Yang ketiga. Ini komponennya, komponen substansi yang harus matang oleh kita ya. Ada 3 hal ya. Harga jual, DP, jangka waktunya berapa lama, ya. Dimulai pembayaran hari ini dan berlaku nanti di misalnya tahun 2022, misalnya 2 tahun. Yang terakhir adalah sanksi. Ya. Nah, ini kebanyakan notaris tidak menanyakan itu kepada pihaknya. Sanksinya apa? Jika pada saat waktu yang ditentukan tidak terbayarkan, maka nah inilah harus ada kepastian hukum di situ. Ini yang sering lalai si notaris menanyakan hal itu atau ketidaktahuannya dalam hal pembuatan PPJB bahwa yang paling krusial itu adalah tentang akibat hukum jika salah satu pihak ini wan prestasi. Ini yang harus Anda cantumkan di dalam akta itu. Apakah akta ini, apakah DP-nya itu hangus? Ya, jadi harus terang. Jadi tidak multitafsir dia. Ya, jika di debitur wan prestasi kan tinggal Anda improv nanti kalimat aktanya itu. Maka DP yang telah dibayarkan kepada si pihak pertama dalam ini penjual, ya hangus satu, atau DP-nya dipotong 10% atau 20%, tergantung kesepakatan. Tapi pencantuman dalam satu PJB harus mutlak itu. Ya, ini lihat, ini harganya 1.236.000.000 ya. Nah, ini ini pengalihannya ini ada pembayaran. Ya, ini kebetulan ini mau take over suatu barang jamin apa di Bank BTN ya, dibayar cicilannya oleh pihak si pembeli. Ya, jadi ada 4 komponen tadi ya. Pertama harga jualnya berapa, DP-nya, yang ketiga cicilannya, besaran DP itu berkaitan sekaligus dengan cicilan. Yang terakhir adalah pengenaan sanksi wan prestasi ya. Apakah DP ini hangus, DP ini dipotong 10%, ya, kan itu jawaban daripada itu. Kalau enggak nanti akan menggantung, karena pada saat ini diikat, hak perdata si penjual, si pemilik adalah mati. Apa hak perdatanya mati? Dia tidak bisa lagi menjual kepada pihak lain. Itulah kerugian daripada ini. Kerugian daripada si pemilik, si penjual. Ya, maka itu nanti harus ada ketegasan itu ya di dalam satu PPJB nanti. Nah, inilah yang yang sebagai pedoman kita nanti dalam hal pembuatan PPJB ya. Nah, ini terakhir nih, ini yang akhir aktanya. Ya. Jadi tadi awal ada badan, ya. Badan itu membuat tentang komparisi, premis dan isi akta. Ya. Isi aktanya itu tadi. Ya, sepakat mereka memperjualbelikan terus dengan katakanlah dibayar ini mereka saling terikat untuk satu sama lain. Ya, dan pihak penjual juga terikat tidak boleh lagi menjual ke pihak lain dan pembeli harus melunasi, kan gitu. Daripada substansi, daripada isinya. Sekarang, ini yang terakhir. Dibuat dan diselesaikan. Ya, ini
Ini format yang salinan. Ya. Nah, kalau dia kalau dia berbentuk minuta dibuat sebagai minuta. Ya. Dibuat sebagai minuta. Kalau ini kan formulasinya adalah salinan. Jadi kan berbeda sedikit. Dibuat sebagai minuta, kalau itu untuk minutanya, tanda tangan para pihak. Kalau ini kan saya contohkan ini yang udah berbentuk salinan. Jadi ini dibuat di Universitas Kota Bandung. Nah, di KTP para pihak, KTP saksinya, dan saksi juga turut hadir dalam tangan akta ini. Nah, dikunci dengan minuta akta ini telah tangani dengan sempurna. Ini bentuk salinan. Ya. Nah, kalau misalnya yang berbentuk minuta, ya, nah dibuat dengan, ya, kalau memang ada renvoy di situ, dibuat dengan satu coretan, satu gantian, dan satu tambahan. Kan sudah belajar TPA 1 dengan Ibu Eva ya. Nah, jadi apa yang dicantumkan dibuat dengan ini, biasanya kan sering kosong tuh notaris mencetaknya, dibuat dengan, atau pada saat ditekan sudah ada renvoy, ya tinggal Anda cantumkan di situ. Nah, kebanyakan notaris adalah dibuat dengan dia kosongkan, setelah tekan rupanya ada renvoy. Pada saat diperiksa oleh majelis MPD, majelis penguasa daerah, protokolernya itu, minuta itu, banyak yang ketinggalan itu. Nah, ini yang tidak miss pemeriksaan nanti dalam perkara perdata, perkara etik, atau perkara pidana. Antara minuta dengan salinan. Ini yang nggak pernah miss. Harusnya sama kan? Antara minuta dengan salinan, kan harus sama. Jadi kalau renvoy-nya dibuat dengan satu gantian, satu coretan, saya dibuat dengan satu coretan, satu gantian, satu tambahan. Atau tanpa tambahan, satu coretan, satu gantian, tanpa tambahan. Ya, dibuatlah di situ. Maka itu kan kita terangkan di sini. Dibuat dengan tanpa gantian, coretan, ataupun tambahan. Berarti ini sempurna, tidak ada kesalahan. Jadi ada dua versi nanti menjawab ini. Apakah Anda print ulang satu, atau Anda renvoy. Kalau renvoy, ya Jangan berarti... di WA ke Bunda, ini ngalek tuh. Ya, kalau misalnya Anda malas untuk merenvoy ini, misalnya Anda cetak ulang, boleh. Atau misalnya Anda malas juga untuk mencetak, ya direnvoy saja. Nah, di sinilah tapi harus dijelaskan, ya, dibuat dengan, nah inilah yang harus diisi nanti. Nah, inilah pelajaran hari ini, ya. Tentang pasal 38 kerangka UJN tadi ya. Ada awal, ada badan, ada akhir. Nah, setelah ini kita buat salinan, tugas Anda terakhir apa? Menyiapkan apa? Ya. Setelah ini Anda sudah keluarkan. Ini sudah ditandatangani, sudah dicap, stempel, tempel notaris. Ya, nah, siapkanlah invoice-nya, kwitansinya. Jadi Bapak Ibu notaris, calon notaris sekarang, ya buat dululah kwitansinya banyak-banyak di rumah, disimpan. Pada saat praktek, ya sudah ada kwitansinya kan. Nah, ini kan bentuk penghasilan, bentuk hasil. Ya, nanti Anda baru jadi notaris itu merasakan tuh nikmatnya. Pertama kali Anda akta ini di launching dengan bayaran berapa. Ya, nah, inilah kepuasan nanti untuk menjalani notaris. Oke, sekian saja dulu presentasinya Pak Kaprodi. Jika nanti ada yang disampaikan, pertanyaan-pertanyaan, kita bahas sama-sama. Ya. Nah, karena nanti kalau sampai jam 12, ya kita berikan kesempatan lah sampai jam 12 untuk menjawab apakah timbul keraguan dan lain sebagainya, atau kegalauan dalam pembuatan akta dan sebagainya, sehingga ini menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak kita dalam menjalankan praktek notaris menjalankan jabatan. Dan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Wira yang sudah memberikan materinya dengan rambu-rambu berdasarkan UJN dan kode etik, dan juga praktek di lapangan yang diberikan contoh oleh Pak Wira ketika notaris kurang tepat dalam menuangkan atau membuat aktanya, atau bahkan
ada unsur kesengajaan sehingga akta tadi menimbulkan persoalan hukum baik pidana, perdata maupun administratif. Dan juga yang tidak kalah pentingnya diberikan contoh akta yang sangat konkret, detail. Tadi juga di awal agak sedikit panjang karena Pak Wira menguraikan anatomi dari akta itu sendiri dengan deskripsi yang juga sangat utuh. Kita punya waktu 45 menit ke depan, ya cukup waktu, ya banyak yang bisa didiskus oleh teman-teman mahasiswa kepada Pak Wira. Dan ini yang bergabung di sini sebagian besar sudah mengambil TPA 1. Ya. Walaupun ada yang mau semester 2 sudah mengambil dasar-dasar akta, hukum perikatan dan dasar-dasar akta. Silakan dibuka kesempatan untuk bertanya atau ingin apa ya, kira-kira yang tadi Pak Wira katakan kalau ada keraguan selama ini untuk make sure-nya silakan tanyakan kepada ahlinya Bapak Wira. Silakan mahasiswa. Yo. Ya Pak Parman, pagi Pak Parman, Pak Wira, Susilo Pagi. Pak. Yo Pak Susilo, silakan langsung Pak. Iya Pak Wira, saya ingin bertanya Pak sehubungan dengan contoh yang Bapak akte berikan. Di mana kalau saya baca di pasal 2-nya itu Pak, itu kan artinya kan sertifikat itu sedang dijaminkan di bank ya Pak ya. Kalau saya lihat baca pasal 2-nya tadi Pak, apakah pembuatan PPJB yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli itu diketahui oleh bank yang bersangkutan? Itu yang pertama saya mau tanya Pak. Apakah wajib diberitahukan kepada bank bersangkutan? Karena kalau dibuat PPJB artinya kan take over-nya itu bisa ada dua kemungkinan. Take over antara penjual dan pembeli secara diam-diam tanpa melibatkan bank. Ada juga yang langsung dengan melibatkan banknya. Jadi ganti debitur Pak. Apakah dengan PPJB itu hak sudah beralih Pak dari penjual kepada pembeli Pak? Dan apakah itu nggak merugikan pihak bank Pak? Nggak melanggar rambu-rambu apa yang telah penjual perjanjikan dengan bank sebelumnya gitu loh Pak? Itu aja sih Pak. Monggo Pak Wira bisa menyimak ya Pak ya pertanyaan dari Pak Susilo. Mungkin Pak Wira belum mengaktifkan speakernya nih, audionya. Halo Pak Wira. Ya, silakan Pak Wira. Ya. Oke. Atau kita tampung dulu Pak, atau gimana? Sebaiknya satu-satu supaya tidak terlupakan nanti. Oke. Nah, silakan. ada dua hal dalam pengalihan jaminan ya di dalam satu bank ya yang terikat dengan satu jaminan ya, pengalihan jaminan bank yang terikat dalam satu jaminan. Pertama, pengalihan jaminan KPR biasa ya. Pengalihan KPR biasa. Seperti contohnya kita beli satu rumah lagi di sebelah rumah kita tuh, tapi barang ini sedang dalam jaminan bank. Ya, nah, artinya nanti kita akan sambung nih rumahnya. Pak Susilo, tolong beli dong rumah saya, tapi saya masih cicilan nih di Bank Mandiri atau di Bank BTN. Nah, kita contohkan Bank BTN lah. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada dua hal yang Pak Susilo sampaikan tadi untuk menjawab ini case pertama ini ya. Biasanya dari pihak bank, kalau ini diberitahu, mereka akan alih debiturnya resmi. Ya, Mas Susilo akan nanti di cross check, jadi debitur baru. Kalau itu transparan. Ya. Iya, Pak. Ya, satu. Nah, sekarang pertanyaan yang disampaikan tadi, perlu diberitahu nggak? Jawabannya dua, boleh iya, boleh tidak. Kalau iya, berarti Pak Susilo nggak bisa belinya gelap-gelap itu, harus dilaporkan ke banknya. Ya, artinya akan aja terjadi proses pengalihan debitur resmi. Ya, tidak bisa dilakukan pengalihan
pengalihan aset dari kepemilikan A kepada yang B. Ya. Nah, sekarang kalau itu tidak diberitahu ke bank, langsung ke pihak notaris, pertanyaannya, boleh nggak notaris membuat itu tanpa sepengetahuan bank? Boleh. Bank tidak bisa melarang tentang hal itu. Ya. Nah, sekarang disampaikan setelah akta itu lahir, dibuatlah 3 akta nanti dalam hal pengalihan jaminan. Pertama PPJB, yang kedua kuasa untuk kuasa jual, yang ketiga apa aktanya? Kuasa mengambil sertifikat. Ketiga akta ini dipegang oleh pihak si pembeli. Misalnya Mas Susilo selaku pembelinya, Mas Susilo yang pegang 3 akta ini. Nah, sekarang pada saat nanti, ini kan pengalihan cicilannya berpindah tuh, dari kepunyaan A sebelumnya beralih ke Mas Susilo. Mas Susilo yang mengangsur itu ke pihak bank. Tapi notaris telah menyiapkan 3 akta itu. Perjanjian pengikatan jual beli, kuasa jual, kuasa mengambil sertifikat. 3-tiganya. Ya, itu yang Mas Susilo pegang sepanjang masa, sepanjang hidup. Ya, sampai itu lunas. Nah, maka itu pertanyaan tadi perlu diberitahu. Nah, setelah lahir akta itu, Mas Susilo kewajibannya apa? Boleh itu memberitahu lagi karena sudah terlanjur. Nah, bukan terlanjur lah bahasanya, karena bank kadang-kadang bank tidak memberikan kemudahan. Nah, inilah sekarang agak dilegalkan. Kalau dulu kucing-kucingan itu, sekarang bank sudah paham bahwa dia tidak bisa membatalkan akta otentik. BTN bisa nggak membatalkan bank? Tidak, bahasanya hanya cuma tidak boleh digunakan saja bahasa itu, bahwa formulasi itu. Pada saat pengambilan harus yang bersangkutan, karena Bapak yang selama ini cash-cash yang dilaksanakan peralihan itu jebol. Karena si notarisnya yang lalai, yang ikut bermain, tidak update tentang keilmuan pengalihan hak ini. Gitu. Nah, ini harus difilter oleh seorang notaris ya. Ini banyak jebol di sini, termasuk notaris sendiri yang bermasalah, yang membuat akta ini salah. Ya, salah dalam artian ya kadang-kadang pihaknya tidak itu. Nah, tapi mereka paksakan untuk itu. Yang pola yang saya tampil sekarang yang ini adalah dulu jaminan itu milik dia, cicilannya itu berpindah kepada ya James ini akan membeli. Tapi hampir mirip lah. Tapi ini sepengetahuan bank, karena memang ini sudah macet. Bank malah menawarkan, bank sendiri yang menawarkan ke pihak ini daripada ini sebelum masuk pengeksekusian. Jadi polanya ada 2. Kalau pola yang saya tampilkan ini adalah memang sepengetahuan bank untuk mengalih debiturkan ini. Ya, berbeda ya, karena ini konsepnya agak berbeda dengan KPR biasa, KPR pengalihan jaminan. Ya, mungkin itu Mas Susilo ya. Boleh Pak, saya lanjutkan pertanyaannya Pak. Boleh. Karena saya nih ya saya baru tahu nih Pak ada seperti ini, makanya saya tertarik. Makanya kemarin saya terheran-heran ada kasus seperti ini, yaitu Pak, karena gini Pak, ini kan tanpa sepengetahuan bank, artinya mereka melakukan PPJB. Nah, sedangkan yang sebetulnya yang masih tercatat sebagai debitur adalah pemilik aslinya kan Pak. Jadi sebetulnya walaupun secara di atas kertas di PPJB-nya kewajiban mencicil itu adalah kewajiban si pembeli, tapi pembeli kan nggak bisa langsung begitu membayar. Nah itu mekanismenya, saya nggak ngerti itu mekanismenya. Apakah debitur langsung transfer atas nama penjual atau debitur menyerahkan ke penjual untuk disetorkan ke bank untuk sebagai pembayaran angsuran cicilannya. Nah yang terjadi adalah kalau misalkan cicilan itu tidak terbayarkan dan terjadi sampai macet, nah itulah yang jadi masalah buat banknya. Karena bank tidak mengetahui adanya peralihan ini. Nah itu, jadi kita kadang-kadang suka terkaget-kaget Pak, loh kok bisa jaminan yang sedang dijaminkan dialihkan, padahal di perjanjian kredit itu ada satu klausul yang namanya negative covenant yang melarang bahwa debitur mengalihkan, menjual atau menjaminkan kepada pihak lain selama fasilitas belum lunas. Nah itulah yang kadang terjadi, bank akhirnya bersengketa dengan selain dengan debitur ya dengan
pembeli ini, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, artinya gini. Ya, ada keteransparan dan tentang hal tersebut. Ya, artinya sesuai pertanyaan tadi perlu disampaikan nggak hal case seperti ini kepada pihak bank? Sebaiknya begitu. Ya, saya izin bank, boleh nggak ini dialihkan? Kata bank kalau tidak ada cara lain, seperti tadi contoh case yang saya angkat ini adalah itu seizin bank. Ya, ada lagi, jika dilaporkan transparansi, maka terjadi pengalihan debitur resmi. Si calon si pembeli mereka nggak mau itu, kadang-kadang hal itu di checking BI, checking lain sebagainya, formal materinya seperti pembelian rumah second, ya bukan KPR baru, jadi KPR pembelian rumah second, ya. Nah, kadang-kadang bank mempersulit hal tersebut sehingga terjadilah pengalihan secara diam-diam namanya kan itu. Nah, jika sudah terjadi demikian, biasanya kalau datang itu case itu ke saya seperti ini, ya saya anjurkan si para pihaknya itu melaporkan ke pihak bank. Hai bank, saya sudah alihkan loh objek ini. Ya, walaupun di PK-nya dilarang ya, tapi tidak ada pilihan lain. Ini loh, ini kebijakan bank sebenarnya pemberian ini. Maka itu banyak hal itu dilakukan, bukan notarisnya yang salah. Notaris satu kelembagaan membuat ini suatu, nah, tidak bisa disalahkan ya, karena ini kemauan dari para pihak sendiri untuk datang ke notaris. Kalau enggak, kalau ini tidak ditolong, maka ini tidak bisa dilakukan secara di bawah tangan loh. Ya, kenapa? Ada kekuatan untuk pengalihannya. Apa kekuatan akta di situ untuk pengalihan? Adalah kuasa jual, diterbitkan seketika itu kuasa jual. Sehingga ini barang lunas, nanti selesai, maka itu dialihkan. Sehingga pemilik pertama tidak perlu didatangkan kembali. Cukup di AJB itu pihak pertamanya pembeli, pihak kedua juga pembeli. Ya, tapi pihak pertama pembeli adalah selaku kuasa dari penjual. Pihak kedua pembeli, ya dia untuk diri sendiri, bertindak untuk diri sendiri. Ini tidak perlu pemanggilan. Kalau itu dibuat di bawah tangan, itu tidak bisa dialihkan. Saya pernah menerima case begini contohnya. A jual ke B, segel, kwitansi. B jual ke C, kwitansi segala macam. Sampai kepemilikan tuh E. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mengalihkan itu? Ini KPR loh, pengalihan jaminan. Sehingga E yang mengangsur. Ya caranya memang pada saat itu datang ke kita case itu ya tabungan ATM itu sudah berpindah kepada si pembeli yang baru. Ya dengan cara mengangsur ditransfer kan bisa segala macam. Nah, itu harus transparan pada saat kita membuatkan itu. Jadi jangan buku tabungannya, ATM-nya yang diberikan itu harus berpindah tangan itu. Ya kepada calon si pembeli. Itu langkah-langkahnya antisipatifnya oleh si notaris. Kalau notaris ini paham tentang pengalihan jaminan, ya pengalihan jaminan. Tapi bukan pengalihan jaminan yang bermasalah. Ya. Nah, jadi kesimpulannya artinya apa? Perlu nggak pemberitahuan kepada bank? Perlu. Ya, kewajiban kita menyampaikan. Jika misalnya kewajiban itu tidak dilaporkan misalnya kepada bank, ya itu tinggal nanti. Ya memang satu ada risiko sampaikan Susilo tadi, ya, tapi kalau kita menjembatani ini dari hulu sampai hilirnya selesai, tabungan berpindah, ATM-nya berpindah pada pembeli, dicicil, ya tapi itu bisa sampai nggak uangnya itu? Sampai dong, karena kan tabungannya sudah berpindah tangan, termasuk ATM-nya. Ya, oke, itu aja Pak Mas Susilo ya. Ya Pak, makasih Pak. Yo. Oke Pak Wira, mohon share screen-nya di close dulu biar kita semua bisa tampil. Saya akan bacakan dari chat ya. Ada pertanyaan dari Dini Herawati ya. Saya bacakan saja. Dini ini mahasiswi mau ke semester 3 ya. Siang Pak Wira, berkaitan dengan Permenkumham nomor 15 tahun 2020 yang tadi Bapak bilang, Majelis Kehormatan bisa melaporkan notaris juga. Bikin nyer-nyeran ya Pak, nyer-nyeran ini mungkin bahasa Karawang ya. Kalau kita udah buat akta PPJB sesuai syarat yuridis, formal dan material, tapi para pihak ada yang beritikat baik, yang beritikat tidak baik mungkin ya. Gimana Pak? Misalnya mencari-cari kesalahan notaris,
mohon izin kasih kiat-kiat pertahanannya. Artinya kiat-kiat untuk backup ya, menjaga supaya tidak berpotensi bermasalah. Terima kasih Pak Wira. Monggo Pak Wira ditanggapi. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Artinya begini, kalau syarat formal dan materialnya kita sudah penuhi, ya, sebatas mana pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang kita buat? Jawabannya selesai, 100%. Ya, kewajiban untuk mencek syarat formal dan materialnya itu tidak ada di tangan notaris. Ya, satu. Kedua, jika para pihaknya bersengketa, sementara kita sudah memenuhi itu syarat formal materialnya, tidak ada lagi kesalahan seperti kerangka akta itu yang kita jelaskan tadi, sempurna dia ya, sempurna dia, sempurna juga kita menerima uang, terus kita dicari kesalahannya, dicari-cari kesalahan untuk merobohkan seorang notaris, nggak bisa lagi. Kita Pak Majelis perlu membentengi itu dan perlu membela itu ya. Banyak hal-hal itu, katakanlah pertanyaan ini adalah sebenarnya kriminalisasi ya. Sangat notaris dikriminalisasi, banyak hal itu sekarang. Kita perlu bela itu. Ya, maka itu di keprofesian kita punya suatu lembaga advokasi untuk membentengi, membela hal demikian. Kalau enggak nanti diobok-obok. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang-kadang kalau namanya akta ini notaris sering panggil tuh, tapi sebagai saksi ya, tapi jangan takut karena ada burung garuda di situ. Kecuali nanti begini Din, kalau akta notaris itu jangan pakai burung garuda, pakai burung beo, nggak dipanggil oleh polisi itu sebagai saksi. Ya, saja tip. Iya, karena ini burung garuda, ya dipanggil tuh, itu kelakuan ya. Nah, kalau nanti ada polisi di sini, ini pembelajaran buat si polisi ini. Kalau sempurna di dalam pembuatan akta itu tidak perlu lagi dipanggil. Akta itu menjadi alat bukti dong. Ya, nah ini yang sering kesalahpahaman antara keilmuan antara penyidik dengan kita ya. Nah, tapi karena itu pakai burung garuda, panggil dulu dong. Karena akta udah di tangan mereka tuh. Nah. Kalau burung beo bukan negara Indonesia Pak, itu notaris luar berarti. Beda begitu. Ya. Nah, jadi artinya kesimpulannya, Din, nggak perlu takut jika forma materialnya sudah terpenuhi, ya kita masih diobok-obok, ya udah kita balik serang loh itu. Ya, nggak perlu ditakuti sempurna. Ya, kalau nggak, coba ketakutan dong kita. Ya. Ya, terima kasih Pak Wira. Kalau ketakutan membuat akta, ya kapan lagi kita cari uangnya itu kalau serba ketakutan. Ya, sip Din. Terima kasih Pak Wira. Ya. Saya lihat di sini ada yang dari awal ya, pelatihan ini dimulai sangat aktif ya, rajin. Saya mengundang Faisal Hartono, mahasiswa saya. Faisal, apakah bisa mendengar saya? Faisal Hartono. Ya Pak. Ya. Semester berapa? Ya Pak. Semester berapa? Ya. Sekarang semester berapa? Saya semester 1 Pak, mau ke 2. Mau ke 2 ya. Baik, ya kemarin mata kuliah dasar akta ya, hukum perikatan Bu Eva, betul ya? Dosennya betul Pak, Bu Eva Damayanti. Ya, silakan Faisal, mungkin ada pertanyaan karena saya melihat Anda ini rajin sekali ya, semangat sekali. Silakan ke Pak Wira, mungkin singkat, simpel aja, silakan. Ya, Pak, kalau misalkan ada suatu case seperti ini mengenai jual beli ya, suami istri sudah bercerai, tapi sertifikat atas nama suami. Lalu karena si mantan suami ini tidak bisa hadir, menandatangani akte jual beli tersebut, itu apakah bisa Pak memakai kuasa menjual, akte notaril, atau aktenya itu akte berupa kuasa menjual atau akte kuasa dan persetujuan? Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Faisal. Silakan Pak Wira, silakan. Ya, ini harus hati-hati ya. Pada saat pasangan ini bercerai, harus hati-hati. Rambu-rambu pondasinya ada 2 hal. Ya, pertama, kalau harta itu belum dibagi, ya ini pondasi loh.
buat yang mau jadi notaris. Kalau harta itu belum dibagi, ya artinya harta campur tadi belum dibagi, maka wajib hukumnya dikomparisi akta persetujuan mutlak dari pasangannya. Itu satu fondasi. Ya, ini ilmu loh. Ya, yang kedua, jika harta itu sudah dibagi, nah, maka pembuatan komparisi aktanya adalah berdasarkan pembagian daripada itu. Ya, pertanyaan sekarang, siapa yang membagi harta itu? Ada dua jawabannya. Pertama, pengadilan. Ya, kan ada dua putusan, cerai dan pembagian harta. Kadang-kadang cerai jatuh, pembagian harta nanti, seperti kasusnya Farhad sama si Nia, kan? Nah, yang si Playboy. Karena betul-betulan Farhad sama teman sekolah saya tuh di S3, tapi Playboy-nya nggak turun nih Pak Prodi. Ya. Ya, bagus. Dua, pembagian yang dibuat di depan notaris. Jangan ragu, boleh nggak notaris membuat pembagian itu? Boleh. Jangan ragu lagi. Ini ilmu loh. Jadi dua, komparisinya nanti, nah ini yang sering jatuh notaris. Kalau katakanlah pembagiannya itu dua hal itu sudah dilakukan, maka tidak perlu lagi fisiknya datang. Tidaklah perlu lagi pertanyaan Faisal tadi. Perlu nggak dibuat kuasa menjual? Kuasa persetujuan untuk menjual. Bukan kuasa jual lah Faisal ya. Ya, kuasa persetujuan. Karena dia masih pihak di dalamnya. Karena harta itu belum dibagi. Saya tafsirkan itu belum dibagi. Ya, kuasa persetujuan untuk menjual. Kalau kuasa jual itu dari orang lain. Nah, kenapa ini kuasa persetujuan untuk menjual namanya? Karena dia pihak. Karena ada hartanya di situ. Karena masih melekat hartanya selaku suami istri, walaupun dia sekarang mantan. Ya, jadi dia datang ke notaris, pilih itu dulu dua, datanya. Kalau dia tidak punya dua pembagian harta tadi, maka itu wajiblah hukumnya, fisiknya atau rohnya datang. Jika itu dilanggar notaris, skorsing 6 bulan. Nah, ini. Karena saya udah hafal pasal-pasal, udah saya kunyah tuh. Kemana lari sanksinya ke semalam. Nah, ya, berbahaya itu sekali itu. Oke. Kita bagi-bagi sesi. Berarti aktenya itu akte kuasa dan persetujuan ya Pak? Lalu ya. Pak, untuk di AJB-nya itu kata-katanya mantan suami atau bekas suami ya Pak? Boleh dua-duanya, improve Anda. Boleh mantan, boleh bekas, yang tidak boleh ex sekarang. Nah, ex kali itu nggak boleh bahasa Indonesianya. Ya. Nah, untuk baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Wira. Ya, menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari mantan suami, telah mendapat persetujuan dari mantan istrinya. Itu komparisi aktanya. Nah, kalau harta itu belum. Terima kasih Pak. Oke. Baik, selanjutnya saya juga mengundang yang aktif sekali tapi belum, mungkin masih segan untuk bertanya. Saya undang Ibu Cucu dan atau Ibu Anastasia. Silakan, salah satu lah mewakili dari Ibu Cucu atau Ibu Anastasia. Ini aktif sekali, rajin ya. Silakan Bu Cucu. Saya ya Pak ya? Ya, boleh. Nah. Assalamualaikum Pak Arman dan Pak Wira. Ya, saya perhatikan saya pelajari mengenai yang tadi Pak. Kebetulan saya juga basicnya kan di perbankan. Ya. Nah, mengenai betul apa yang dikatakan tadi Pak Susilo ya, bahwa perjanjian kredit negatif governance dan seterusnya gitu ya. Bahwa memang bank sih melarang gitu kan Pak. Tetapi seandainya itu, tapi kembali kepada yang Pak Wira katakan tadi bahwa ada dua pola, diam-diam dan dengan persetujuan ya. Dan sedangkan posisi kita kan di notaris bukan di bank gitu kan. Nah, yang tadi udah saya mengerti semua ya Pak ya. Hanya yang mengenai kuasa pengambilan, kalau mengenai itu kan larinya nanti yang ATM sama buku itu Pak Wira kan nanti larinya, karena kan yang harus membayar itu harus si debitur kan gitu ya Pak ya. Makanya tabungan sama ATM itu kan diberikan kepada pembeli. Itu ya, untuk menjaga kesinambungan pembayaran supaya tidak macet dan seterusnya gitu. Ya. Kelancaran pembayaran. Kemudian tapi terkait ke kuasa yang ketiga kan ada PPJB, kuasa jual dan kuasa pengambilan sertifikat. Nah, ya, tetapi bank tahunya kan seandainya diam-diam, bank itu tahunya kan pengambilan sertifikat itu akan diberikan kepada debitur. Nah, ini terhadap ini bagaimana Pak? Itu pertama. Ya. Terus yang kedua atas objek PPJB yang
sedang dalam perkara di pengadilan. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Kalau untuk yang terkait keagunan itu kan pasti SKPT ya Pak ya, tapi surat keterangan pendaftaran tanah. Tetapi yang mengenai objek PPJB-nya itu di pengadilan, sedang dalam perkara di pengadilan itu seperti apa? Apakah notaris juga berkewajiban untuk seperti pengecekan dan seterusnya, itu seperti apa Pak Wira? Oke. Demikian Pak Wira. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cucu ya. Ya, jadi artinya ini ada yang kelupaan yang saya sampaikan. Sekarang bank itu bagi notaris bank yang di rekanan, ini catatan kecilnya ya. Nah, bagi seperti saya notaris Bank PTN, notaris Bank Mandiri, notaris Bank BNI. Jika terjadi pengalian debitur yang tidak resmi tadi, saya dilarang oleh notaris membuat itu. Sekarang itu kata kuncinya ya. Satu hal. Nah, sekarang jika dia datang kepada kita sebagai ya artinya kan kita yang tahu tuh bahwa kita adalah rekanan bank itu. Kita memberikan advice hukum. Ini Ibu Teh Dede, bahwa ini saya tidak berwenang membuat ini. Tolong ke notaris lain, silakan saja. Ya, satu. Ini berarti kan kita memberikan advice kontrasi hukum. Ya, atau transparan atau diam-diam silakan saja. Tapi saya tidak berwenang. Ya, karena saya dilarang hal itu. Itu ini rambu-rambu. Ada lagi yang kedua, pihak bank tidak melarang, tidak mengiyakan daripada itu macet. Dia terima apa adanya, baik diam-diam maupun dia lakukan semuanya itu. Ya, karena dengan akta itu lahir dari seorang notaris, dia tidak bisa batalkan loh itu lembaga kuasa tadi. Ya, dia tidak bisa batalkan, hanya pengadilan yang bisa membatalkan atau pihak itu sendiri yang bisa membatalkan. Maka bank terima. Tapi rambu-rambu bank adalah dia akan mengkanter nanti pada saat kuasa mengambil sertifikat itu jika dilarang untuk diambil. Ya, selama ini ada dua hal lagi. Karena saya matang ini, karena saya pegang bank nih. Ada bank yang mau dengan kuasa mengambil sertifikat itu dia berikan oleh bank. Ada bank yang rewel, tapi dua-duanya bagus. Rewel apa? Supaya timbul kehati-hatian di situ. Nah, dia kanter itu. Dia kanter ke si debitornya. Hai debitor, ini benar nggak akta ini? Hai notaris, Anda buat nggak akta ini? Itu bank yang bagus. Dia mengkanter itu. Karena kalau dia melarang untuk kadang-kadang si debitur ada lagi tipikal karakter debitur lamanya yang tidak komunikatif, yang cuek bebek. Kan saya udah jual, masa bodoh katanya. Ini yang kita ketakutin untuk tidak membantu itu gitu loh Mbak Cucu. Paham ya? Ya, kita membantu itu filosofisnya adalah membuat ini menjadi cair, menjadi ringan beban itu. Kalau itu tidak kita gunakan senjata kuasa mengambil sertifikat tadi, ya kasihan barang ini sudah berpindah. Ya kalau dia ke notaris, kalau itu dibuat di bawah tangan lebih celaka loh. Ya, nah kebanyakan masyarakat tidak paham itu, tidak tahu itu dibuat di bawah tangan ini lembaganya. Surat itu surat kuasa pakai segel. Kan ini udah ada materai ini. Materai mau 6 miliar juga nggak berlaku lah itu di BTN kan gitu di bank manapun. Ya, untuk kuasa pengambilan harus otentik dia, otentik. Ya, Mbak Jojo ya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Yang pengadilan, Pak. Ya. Yang pengadilan belum. Oke, yang sengketa ya, yang sengketa. Nah ini banyak yang saya karena semenjak saya ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung ya tentang PPJB yang bersengketa ini sekarang menjadi acuan bagi notaris lain nih. Pak Wira aja menang tuh di Mahkamah Agung tentang PPJB sengketa. Nah, nanti baca ya. Saya lupa itu siapa yang mengangkat ini. Nanti saya cari namanya Mbak Cucu. Yang mengangkat, saya dia datang ke Bandung, case saya seperti apa, ya saya diwawancarai untuk mengangkat case tentang PPJB yang sengketa itu. Jadi artinya apa? Di premis tadi, setelah objek kita cantumkan, disebutkanlah di sana bahwa objek ini sedang dalam sengketa. Sengketa PNK, PTK, Mahkamah Agung kah kan gitu. Satu hal ya. Tentang SKPT, ya belum bisa terbit dia karena ini barang sengketa, gimana SKPT mau diterbitkan? Nggak berkait dia tidak ada kaitan di situ ya. Cuman keterangan pihak perlu dalam premis tadi bahwa mereka sepakat menjual dan membeli apa adanya pihak itu. Kan sama saja kalau kita tidak tolong, dia buat di bawah tangan. Yang rugi siapa Mbak Cuk? Notaris gigi jari nggak dapat honor loh, ratusan juta loh itu. Tanah-tanah sengketa di Bandung itu ratusan miliar. Ya, kita fee-nya luar biasa diberikan itu. Ini yang dijual nih. Ya.
Nah, kata Pak Arwan bisa jalan-jalan ke Eropa, ya kalau laki-laki bisa jalan ke MU itu, nonton bola itu, sekali pukul. Ya, nggak ada yang salah di situ. Tetapi transparansi ya. Yang tidak boleh itu apa? Si penjual tidak menerangkan bahwa objek itu dalam sengketa, itu berbahaya. Bisa-bisa dianggap Iya, deal naming iya. notarisnya itu. Ya, bisa-bisa dianggap notarisnya deal naming oleh pihak penyidik. Ya, dihantamnya kita 1263, 1264 itu. Nah, itu Deal naming apa, Pak? Nah, tapi kan transparansi, penjual transparansi. Pembeli, objek saya sengketa loh. Iya, saya tahu, kata pembeli kan. Sepakat mereka, salah sama mereka. Nah, kita wasitnya ini. Nah, wasitnya apa? Inilah keilmuan kita menuangkan di dalam premis. Tidak ada yang salah di situ. Apa yang salah? Kecuali yang digelapkan, penjual menggelapkan bahwa itu katakanlah dia bercerita itu tidak sengketa. Apalagi notaris bilang juga mendukung tidak sengketa. Dari mana notaris nggak tahu sengketa? Putusannya ada atau putusan itu digelapkan. Bisa dibawa notaris ke dalam naming kan gitu pidananya. Nah, perlu kehati-hatian tingkat tinggi ya di situ ya. Yang penting kata kuncinya adalah transparansi antara penjual pembeli menyatakan bahwa objek itu dalam sengketa dan sepakat mereka menerimanya. Jadi prestasi lahir kontra prestasi juga lahir di situ. Ya. Tapi Paham ya, kita nggak usah masuk ke, ya paham Pak, cuman kita harus masuk ke penelusuran perkaranya nggak? Ya kan ada Kan masa berdasarkan keterangannya. Kalau memang dia PN, mana bukti PN-nya? Itu arsipnya diminta dong. Nah, ini PN-nya saya minta. Baca di situ di PPJB saya. Saya waktu itu mengangkat, file saya udah gak ketemu yang itu lagi itu. Ya. Nah, kalau dalam PT mana PT-nya? Cantumkan di situ ya di PPJB saya itu saya sebutin itu. PN-nya, PT-nya, Mahkamah Agungnya yang belum. Saya masih ingat PPJB yang saya buat sengketa itu, tanah sengketa itu. Jadi dalam tahap pengurusan ya. Nah, itu yang kita minta. Ilmunya apa? Ilmu PN ini diminta nih. Putusan PN-nya mana? Putusan PT-nya mana? Kalau enggak kita yang dianggap deal naming oleh pihak penyidik nanti. Itu katanya kan gitu. Berarti katanya Anda sekongkol dengan pihak pemilik penjual. Nah, udah dikandangkan notarisnya itu. Ya. Oke, lanjut. Ya Pak, makasih Pak Wira. Nah, saya bantu jawab tadi Bu Cucu deal naming itu Ya, Pak. turut serta ya 263 pemalsuan ya. Konteks pelanggaran hukum pidana yang tadi Pak Wira sampaikan gitu ya. Mungkin terakhir Bu Anastasia, ada Bu? Ini saya harus sampaikan di sini Bu Anastasia ini Pak Wira ini rekannya Prof. Ade Saptomo ya. Jadi kita sama-sama bergabung di Notariat Pancasila ini orang-orang hebat semua nih ya. Termasuk yang mengikuti pelatihan ini Bu Anastasia dari awal semangat ya. Silakan Bu Anastasia, singkat mungkin apa yang mau ditanyakan ke Pak Wira. Silakan. Ini Pak, kali ini saya masih mencerna dulu untuk memahami dulu. Oke. Ya. Ibu semester berapa Bu? Saya sama dengan Pak Faisal semester 1 mau masuk 2. Oh masuk 2, iya. Baik. Nanti 2-3 itu critical point-nya luar biasa ya. Banyak mata kuliah TPA tuh nanti ya. Semester 2 dan 3. Jadi rugi kalau nggak ikut pelatihan seperti ini. Tiba-tiba kuliah, wah bingung nanti ya. Ini kan sedikit sebagai jembatan aja ya, Bu Anastasia dan teman-teman. Mungkin kita udah mau akhir dari pelatihan sesi Pak Wira. Pak Wira mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita tutup, silakan Pak. Terima kasih. Jadi tujuan kita untuk nanti ke depan menjadi notaris adalah benar-benar notaris yang profesional. Ya, profesional seperti apa yang diharapkan? Kan itu pertanyaan besarnya. Ya, hindarilah rangkap jabatan. Rangkap jabatan artinya bukan fisiknya yang dirangkap, seperti kita jadi advokat, yang dilarang jadi PNS, jadi DPR, dan sebagainya. Yang benar-benar view satu saja profesi kita di kepala kita. Kenapa? Karena kaki kita 2, memang. Sapi satunya di atas tanah, satu lagi di penjara loh. Ini banyak dialami oleh teman-teman. Apalagi pertanyaan besarnya.
governor kok bisa dipidana? Bisa. Karena janji kepastian hukum kan di diri kita loh itu, bahwa kita akan menyelesaikan suatu peralihan hak, menyelesaikan suatu roya, menyelesaikan suatu kepastian hukum, tentang suatu penerbitan hak dan lain sebagainya. Ya bisa. Orang nggak terima hak dengan janji kita, bisa dikurung nggak bisa. Itu yang didalami oleh seorang notaris di Surabaya. Ya, bukan kriminalisasi. Berbeda ini. Jadi harapan kita apa? Ya, artinya dalam kerangka besar UJN tadi, ya mulai kita menguatkan benteng pondasi tadi ya. Mulai dari kewenangan itu apa, kewajiban apa, tanggung jawab itu apa, dan terakhir kepatuhan seorang notaris tadi. Terutama ada dua hal, kejarlah ilmu itu ya. Ya, apakah dengan sekolah lagi setelah Anda tamat, atau latihan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh senior-senior untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang kemahiran membuat akta. Karena itu benteng. Kalau benteng itu kuat, pondasi itu kuat, di ayun apapun tidak mempan lagi tuh. Ya. Kenapa? Godaan yang paling ini ya mani ini nanti. Itu sebelum akta dibuat, itu di atas meja sudah ditumpuk loh. Kan gitu. Berarti lidah itu sudah dibungkam, ya Mbak Cuk? Sudah dibungkam itu nih uang nih. Uang lelah itu duluan loh, Faisal, Mbak Nas, Asia. Duluan nanti coba, nanti dalam praktek. Gampang loh, istri saya gampang dihadirkan. Contoh tadi misalnya kan. Ya. Atau dia lagi sakit. Sakitnya hati-hati lagi. Apakah sakit otak atau sakit fisik? Beda. Saya periksa seorang notaris, sakitnya otak, tapi minuta itu ditempelkan cap jarinya. Bayang nggak itu? Kita periksa itu. Ya, nggak bisa. Kita dikalin majelis. Nah, itu harus hati-hati. Kan pondasi seluruhnya itu kan gitu. Nah, kalau dia memang sakit ini, di bawah pengampuan lah larinya. Ya, komparisinya ditarik menjadi di bawah pengampuan. Ya, menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum ini adalah berdasarkan putusan PN, penetapan PN nomor sekian, bahwa istrinya di bawah pengampuan dengan putusan PN nomor sekian. Kan itu komparisinya. Nah, inilah dilatih ya. Sambil menggoreng pisang, Mbak Cucu, Mbak Nastasia goreng-goreng pisang, Mbak Mandina. Nah, dilatih baca komparisi. Sama di diktat saya matang itu ya, mana komparisi raya, komparisi anak diborong di bawah pengampuan dan sebagainya. Karena pondasi itu yang perlu. Karena salah komparisi, pertanyaan salah nggak dia, itu menjadi batal terlebih dahulu dia, atau istilahnya batal demi hukum terlebih dahulu, bukan dapat dibatalkan lagi. Ya kalau komparisi sudah salah, ya. Karena itu roh hukumnya kita kan komparisi tadi. Sebelum substansi kita yang kita diperiksa. Nah, inilah pembelajaran bagi kita semua ya. Nah, mudah-mudahan dengan katakanlah hari ini kita memberikan pelatihan, mudah-mudahan nih Pak Kaprodi nggak bosan-bosan undang saya lagi nanti. Nah, di hari-hari kesempatan yang lain kita berikan lagi. Karena ada dua nih, kalau ini sampai jam 1 jam 2 tadi ada mau kita ulas perjanjian bernama nominat dengan innominat ya. Nah, ini agak tajam, nominat dan innominat ya. Nominat itu seperti apa, innominat itu seperti apa. Nah, improv yang sekarang yang lebih besar itu adalah innominat, perjanjian tidak bernama. Kalau bernama simple, ya. Ada perjanjian franchise, waralaba, perjanjian modern lainnya dan sebagainya. Itu perlu improvisasi tingkat tinggi. Itu yang kita harapkan. Ya, bagaimana membuat aktanya? Tidak copy paste lagi. Kita sudah mulai mengarang, ini mengarang hukum. Ya. Nah, ini yang notaris yang cerdas. Jadi pertanyaannya, notaris nggak perlu cerdas. Nah, marah Pak Kaprodi tadi. Untuk apa kita sekolah S3 kan gitu? Kalau notaris nggak perlu cerdas. Ya. Nah, jadi harapan saya adalah jika Anda selesai, ya kejarlah ilmu itu baik formal maupun informal. Tapi saya mengharapkan, ya kalau mahasiswa saya itu kejarlah sampai S3. Ya. Jadi nanti ada generasi saya pensiun, ya nanti Anda lagi yang mengajar di UP lagi nanti. Tinggal saya nanti pakai remote control lagi dengan Pak Arman. Oke, itu harapan kita semua. Semoga sukses nanti jadi notaris, sukses sekolahnya. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, super sekali ya. Jadi pada intinya tadi sekian banyak ilmu yang bermanfaat, substansinya juga kita dapat ya.
ada suara babyku ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Pak Gur itu suaranya. Marman, mohon maaf. Telat. Ya, nggak apa-apa. Saya mau tutup ini. Rupanya ya memang Pak Wira ini termasuk yang sering saya jadikan partner lah ya dalam sidang tesis atau kegiatan-kegiatan akademik ya. Apalagi Pak Wira udah menyatakan di ruang ini nanti ada pembahasan perjanjian nominat dan inominat ya. Insya Allah nanti September atau Oktober kita bikin lagi ya. Ya Pak Komandan. Kalian aktif ya, Anda dapat ilmu basicnya di kelas walaupun kelas Zoom masih berjalan. Nanti kita sama Pak Wira lanjut lagi ya. Dan satu hal, kalau buat saya Pak Wira ini kan sebagai notaris PPAT udah sukses ya, tapi kok masih mau kuliah S3, itu kan menambah bobot Pak Wiranya gitu ya, secara praktisi profesional dan akademisinya. Jadi kalau Anda itu nggak banyak tanya, nggak banyak diskus sama Pak Wira, ya rugi sendiri gitu aja. Apalagi beliau ini udah mengajak ya, sudah sangat humble dan sangat soft sekali sebagai pengajar yang betul-betul bisa berinteraksi dengan mahasiswanya. Makasih Pak Wira ya, libur-libur udah belajar mengajar kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai jumpa lagi Pak Wira dan mahasiswa. Sabtu kita ketemu lagi di jam 9 bersama Bu Fitra dan Bu Eva ya. Pak Guritno juga hadir di sini ya. Nggak liburan nih, terpaksa tadinya. Siap, Mbak Evi bermasalah nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Arman, Pak Wira, terima kasih. Bu Retno, makasih Bu Retno. Sama-sama. Yuk. Yang belum isi KRS ya besok. Belum saya Pak. Iya. Belum isi KRS. Maksudnya yang ada kuliah ngulang. Nah, atau yang belum lulus nanti bisa ngisi KRS yang semester 3 maksudnya. Semester 4. Kalau yang semester 2, semester 3 nanti masih paket kita yang mengisikan. Oh, berarti Makasih, saya Pak. Oke. Pak Gur ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mbak. Oke. Assalamualaikum. Amin ya. Amin. Assalamualaikum. Yuk.